air aku ada kau. Oh berarti mandinya pakai air danau. Oke, ada yang mau jawab pertanyaannya Mas Rasmi? Ya guru, aku jawabin ya supaya panjang. Mbak. Aku nanya blokir nih. Oh maunya sama Uki. Iya, jadi harus aku jawab ya, harus aku ya. Ini siapa yang rumahnya di tengah jalan sih? Ribut banyak motor. Iya, dia mangkal di pinggir jalan, Pak Kores. Dia jualan aqua gitu. Itu mendatangi, Mbak Rasmi, mendatangi bukan berarti memasuki. Iya, kami akan mendatangi neraka. Masalahnya di mana? Melihat. Iya, itu kan neraka. Istilahnya gini, ini Mbak Rasmi. Contohnya nih aku kasih tahu nih, kasih tahu. Aku mendatangi Makassar, tapi bukan berarti aku masuk rumahnya Bang Juma. Cuman rumah Bang Juma aku lewatin, daerahnya Makassar juga. Begitu. Iya, masalahnya kan neraka itu kan banyak api berelangnya, panas gitu. Barelang apa berelang? Entah apa lah itu jembatan Barelang Batam kan. Mbak Rasmi tahu dari mana neraka itu banyak api? Udah pernah masuk? Ya gitu kan, bahasanya gitu di Alkitab. Kok nanya itu? Kok nanya ke Alkitab? Iya, kan neraka itu kan dikatakan di sana api. Di mana ditulis neraka api? Oh, silakan Bang Juma. Yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 71 itu, di situ ada kata Rabb. Kata Rabb itu Tuhan bagi semua makhluk. Dalam bahasa Arab penyebutan Tuhan itu ada dua. Yang pertama ilah, yang kedua adalah Rabb. Jadi kalau berbicara mengenai ilah berarti tertuju kepada sembahan-sembahan masing-masing. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb itu berbicara terkait dengan Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ard. Jadi di situ jelas dikatakan bahwa itu adalah kepastian ala rabbik. Artinya hal itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga yang mendatangi dan melihat kemudian neraka itu semua manusia. Jadi kalau umat Islam itu tidak berfokus hanya kepada surah Maryam ini, tetapi juga berfokus kepada surah An-Nasiyat. Di situ diterangkan Fa'iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang pernah dikerjakan di atas muka bumi ini. Wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia yang memiliki mata. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Waburrisatil jahim liman yara, siapapun akan melihat neraka itu, siapapun dan antara manusia siapapun, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya akan melihat neraka itu. Fa'amma man tagha, maka adapun yang melampaui batas dalam kehidupannya, manusia disembah, makan makanan yang diharamkan dimakan dan seterusnya. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, dalam hal ini orang yang zalim, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, meninggalkan hukum-hukum Tuhan, mengatakan hukum Tuhan itu sudah dibatalin dan seterusnya. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah itu, jadi kita semua akan melihat orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang yang cinta dunia, semuanya akan melihat neraka itu. Tetapi kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ketika ia hidup di dunia, yang diharamkan dia jaga dirinya kepada makanan yang haram dan seterusnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi yang tadi dikatakan fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka tempat tinggalnya. Golongan yang kedua adalah fa innal jannata hiyal ma'wa,
maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Jadi ada dua kelompok. Dua kelompok ini kemudian sama-sama melihat neraka. Tapi yang tinggal di neraka adalah orang kafir yang melanjutkan kemudian perjalanannya menuju jannah, menuju surga, itu adalah orang Islam. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Fima anta min zikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Untuk apa engkau mencari itu? Inna, kemudian dikatakan, yas'alunaka anis-sa'. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka bertanya kepadamu, kapankah terjadinya? Fima anta min zikraha. Untuk apa engkau menyebutkan waktunya? Untuk apa engkau mencari tahu waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Tentang waktunya hanya Allah yang tahu. Lalu, apa tujuan Nabi Muhammad kemudian diutus oleh Allah? Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau Nabi Muhammad hanyalah memberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Jadi jelas ketika ditanya tentang surah Maryam, di ayat kedua 72-nya dikatakan kemudian bahwa summa auhayna, kemudian orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalim fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang datang melihat neraka. Kemudian orang yang bertakwa diselamatkan dan membiarkan orang kafir hidup kekal di dalamnya. Demikian. Di mana ayatnya atau siapa yang menjamin jika kalian kelak sudah mendatangi neraka gitu ya, siapa yang menjamin kalian naik ke surga gitu. Iya. Jadi tadi kan sudah ada jaminannya tadi. Orang-orang yang bertakwa itu kemudian diselamatkan oleh Allah. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan, lalu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 195 ya. 195 kalau saya tidak salah. Di situ Allah kemudian mengatakan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amalin minkum min zakarin au untha. Maka Tuhan memperkenalkan permohonan dengan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan kemudian kekufuran, lalu diusir dari kampung halamannya, diusir keluarganya, yang disakiti pada jalanku, dan mereka merasa risih, tersakiti, terzolimi pada saat mereka kemudian menjadi Islam, menjadi mu'alaf, yang berperang dan terbunuh kemudian, pasti akan aku hapus dosa-dosa mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang lebih baik. Ini jelas ini. Seperti itu adanya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, siapa yang menjamin? Tadi kan sudah dikatakan ayatnya tuh. Bahwa orang-orang yang beriman kemudian dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Di mana ayatnya tuh? Fa innal jannah hiyal ma'wa. Maka sungguh surga lah tempat tinggalnya. Siapa tuh? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafs anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Itu jaminan dari Allah. Ada jaminannya. Sedangkan Yesus menjamin neraka bagi Kristen. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Demikian. Ini ada adik saya ini. Assalamualaikum. Oke. Dinda Tata. Ya. Masya Allah. Iya, silakan. Oke, ini saya debat waktu itu, kalau nggak salah dengan Bunda Rahma ya.
Kalau enggak siapa itu? Kayaknya udah, kalau enggak Bundaram siapa lupa. Katanya begini, Al-Quran terjemahannya bukan Al-Quran gitu. Jadi Betul. bagaimana saya percaya dengan terjemahan yang Bang Juma katakan tadi, kalau Allah yang akan menyelamatkan, itu kan bahasa Indonesia. Bagaimana saya percaya dengan bahasa Indonesia yang Bang Juma katakan tadi, jika Al-Quran itu terjemahannya bukan Al-Quran? Ya, jadi gini, Al-Quran itu untuk memahaminya memiliki disiplin ilmu. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang dipakai untuk mengkaji Quran. Bukan cuma satu. Di antara beberapa disiplin ilmu yang kemudian digunakan untuk memahami isi Al-Quran itu adalah terjemahan. Tetapi bukan berarti yang dikatakan terjemahan itu mutlak sebagai satu-satunya pemahaman disiplin ilmu yang dipakai untuk memahami Quran. Contoh, adanya ilmu lugat, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, termasuk ilmu qiraat, ilmu aqaid, kemudian usul fikhi, asbabul nuzul, nasik mansuk. Itu semua adalah ilmu yang wajib hukumnya dipahami oleh orang Kristen kalau mau mengkritisi Al-Quran. Kalau cuma modal terjemahan, bagaimana bisa? Nggak bisa. Terjemahan itu hanya satu dari bagian disiplin ilmu. Itu pun diperuntukkan untuk mereka yang tidak mengerti ilmu-ilmu yang lain. Bukan untuk dipakai sebagai alat untuk mengkritisi Quran. Ada ilmu hadits, ada ilmu fikhi, ada ilmu wahbi dan seterusnya. Jadi kalau hanya modal terjemahan tidak bisa. Nah, salahnya Kristen di sini, ketika mereka melihat terjemahan, mereka seakan-akan melihat Bible. Apa yang tertulis di terjemahan itu yang mereka pahami. Sedangkan terjemahan itu adalah alat bantu untuk pemula. Alat bantu untuk manula yang tidak bisa baca Quran. Jadi terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mendekati firman Tuhan. Itu terjemahan. Makanya saya berani mengatakan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Sabda Yesus aja bukan. Seperti itu, Mas Prasmi. Silakan. Gini, aku bukan mengkritisi, aku belajar nih Bang Juma. Soalnya kan banyak teman-teman saya yang muslim gitu kan. Jadi saya bukan mengkritisi, saya belajar tuh. Ya. Jadi gini, kalau ya mungkin karena beda kepercayaan kita. Kalau saya kan Alkitab, kalau mungkin itu karangan menurut Bang Juma, itu kan menurut Bang Juma kan gitu. Tetapi kalau menurut saya sebagai orang Kristen gitu ya, kalau Alkitab itu, isi Alkitab itu terjemahannya itu tetap isi Alkitab, karena terjemahan itu kan translate ke bahasa kita, ibaratnya bahasa Ibrani ditranslate ke bahasa Indonesia. Itu terjemahannya namanya. Jadi tetap dia Alkitab, hanya ditranslate begitu gitu. Kalau pengertian kami kalau sebagai orang Kristen kok untuk Alkitab, jadi bukan di sana. Kalau ada terjemahan yang lain untuk membantu itu, kami nggak percaya. Kami hanya percaya dengan terjemahan dari Alkitab itu aja gitu. Jadi kalau ada buku lain yang membantu mengartikan, kami nggak percaya itu gitu. Jadi gimana ya? Saya bukan itu tadi, saya belajar, intinya saya belajar karena teman-teman saya juga banyak yang baik-baik, orang muslim banyak gitu ya. Gitu aja sih.
Iya. Kayaknya aku Jadi belum nemu. enggak, jadi gini, ini juga untuk dipahami teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube, bahwa Al-Quran itu kan kalimat pencipta langit dan bumi. Yang bisa memaknai kemudian kalimat pencipta langit dan bumi itu kan hanya pencipta. Karena itu kalamullah, perkataan Allah. Kalau Bible itu perkataan manusia. Artinya yang berkata dengan yang memaknai atau yang menerjemahkan sama-sama manusia. Setara dia. Bahasa manusia dengan manusia yang mengerti tentang bahasa manusia itu sepadan. Antara sumber dengan yang mendengarkan, antara yang menuliskan pertama kali dengan yang mengartikan juga sama. Jadi memang tidak dibutuhkan lagi buku-buku lain selain hermeneutika, eksegesis. Bagaimana kemudian mentafsirkan seenak apa yang mereka mau. Tapi kalau di Al-Quran tidak bisa. Karena itu adalah perkataan pencipta langit dan bumi, maka harus memiliki kaidah ilmu. Yang mana kaidah ilmu ini benar-benar asal usulnya memang betul dari Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya, ilmu lugat. Jelas sekali itu adalah perintah. Bagaimana kemudian orang mempelajari Al-Quran itu adalah satu kaidah yang tidak bisa terlepas dari Islam itu sendiri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik, yang paling mulia di antara kamu yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara mempelajari Al-Quran itu? Ya harus paham ilmu nahu. Apa ilmu nahu itu? Ya, ilmu nahu itu adalah tata bahasa. Nah, sedangkan orang Kristen memahami Bible tidak perlu kajian-kajian seperti itu. Tidak perlu mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Ilmu saraf. Tidak perlu. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Yunani. Tidak ada kaidah-kaidah itu di dalamnya, nggak ada. Sedangkan kalau berbicara mengenai bahasa Al-Quran, harus mengerti akar kata, istiqaq, perubahan bentuk kata, ilmu saraf, dan seterusnya. Bahasa Yunani mah ya terjemahkan aja. Soalnya, masalahnya yang menuliskan juga adalah manusia dan menuliskan tulisannya itu dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap pernyataan manusia-manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perkataan Allah. Kandungannya pun harus memiliki disiplin ilmu yang memenuhi syarat untuk mengkaji kandungan daripada perkataan itu. Siapa yang memiliki otoritas untuk itu? Rasulullah. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi yang punya hak otoritas untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan catatan Lukas, Markus, Paulus, Yohanes, ini adalah tulisan-tulisan mereka yang sesuai dengan standar keinginan mereka berdasar terhadap penyelidikan mereka. Kalau penyelidikan mereka mengatakan di situ galimpong, kalora, kalonjing, itu yang dituliskan. Karena kenapa? Ya itulah yang dia pahami tentang apa yang didapatkan dari hasil penyelidikan itu. Kalau Rasulullah tidak bisa, dia menyampaikan apa yang diterima sebagai kalam. Manusia kemudian yang berupaya untuk memaknai, mengerti tentang isi kandungan daripada kalam itu. Jadi sekali lagi saya katakan, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah satu bagian dari beberapa ilmu yang digunakan manusia untuk memahami perkataan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Bible hanya terjemahan. Terjemahan dari mana? Dari firman Tuhan? Bukan. Dari sabda Yesus? Bukan. Terjemahan dari hasil pewarta yang dituliskan dari cara mencari-cari informasi dan menyusunnya kembali. Seperti itu, silakan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Apa di bawah sama ini? Rasmi, Bu Rasmi. Ya. Udah kembali ke topik aja lah.
Apa topiknya? Yudas atau Yesus disalib. Oke, Neraka, itu neraka topiknya di ya. janji surga. Neraka dan surga. Itu juga bagus. Bukan, itu topiknya Yudas atau Yesus yang disalib. Ya jelas lu Yudas lah. Lah, itu yang disalib Yesus. Yudas. Bukan loh. Yang disalib ini orang terkutuk atau orang benar? Orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang dimurkai Tuhan yang disalib? Gini Bang Jumaya, karena pada masa itu ya hukuman orang jahat itu adalah digantung di kayu salib. Jadi ya waktu Yesus disalib, di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada juga penjahat yang disalib. Gitu. Jadi memang hukuman untuk orang jahat pada masa itu digantung di kayu salib gitu. Jadi kalaupun Yesus disalib bukan karena dia jahat, tetapi manusialah yang jahat gitu. Tetapi kenapa Manusia yang jadi jahat. Yesus yang disalib? Ya, manusialah sebenarnya yang jahat. Tetapi kenapa Yesus yang jadi disalib? Karena Yesus itu adalah anak Allah ya yang diutus dari sorga untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Kebinasaan itu artinya mati di dalam neraka gitu. Jadi Allah tidak menginginkan hal itu terjadi untuk manusia yang diciptakannya, yang disayanginya. Jadi dia mengutus anaknya yang tunggal karena begitu besar kasihnya akan manusia, diutusnya anaknya yang tunggal dengan cara seperti itu gitu. Supaya apa? Supaya dengan kematiannya ya iblis dimusnahkan di dalam neraka. Jadi sewaktu Yesus mati sewaktu Yesus mati di kayu salib, makanya itu tabir bait suci terbelah dua dan orang-orang dari kubur bangkit dan naik ke kota kudus, yaitu surga. Gitu. Karena apa mereka naik? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis di neraka, gitu, dan mengambil kunci neraka dan membawa kunci itu naik ke surga. Dan nanti waktu Yesus datang kedua kali Panjang-panjang Bu Rasmi. ke dunia, Ya, biar ditanggapi nama Bang itulah Juma. Yesus Bu Rasmi. Yesus menghakimi bentar. Woi. Dan masalah Yudas atau Yesus yang disalib kan, Yudas sudah waktu Yesus masih diadili oleh raja siapa, Kaisar Roma itu Pilatus, masih diadili ya, masih diadili. Yudas sudah mati bunuh diri, menggantung diri di kayu, di pohon gitu. Jadi nggak ada alasan kalau Yudas yang disalib gitu, karena Yudas sudah mati bunuh diri, gantung diri di kayu, di pohon. Yesus masih diadili gitu, masih panjang lagi perjalanannya, masih diadili oleh Pontius Pilatus, masih berjalan lagi dari itu dari mana itu, dari kekaisaran Romawi itu ke Bukit Golgata gitu ya. Jadi nggak ada alasannya dikatakan khotbah sih panjang banget. Kan ini jawabannya Yudas atau Yesus yang disalib. Ini biar gitu. dibantah dulu sama Bang Juma panjang kali. Kok mau khotbah ngantuk sebenarnya? Oke. Udah diam dulu. Ya gimana nggak ngantuk Lanjut kau. Bang Juma. Jadi kita telah kasus ya, kita telah kasus. Ada seorang ibu-ibu, anggaplah Ibu Rasmi ya, diperkosa kemudian oleh bapak-bapak yang beringas, diperkosa sampai Ibu Rasmi itu meninggal. Karena setelah sama Bu Rasmi Bang.
Ini telah kasus contoh untuk menyadarkan orang-orang Ngeri, yang ngeri kali, jangan kau contohkan aku lah, kau contohkan aja lah, bini kan kau. ada penebus, sabar. Jadi Bu Rasmi ini ditutup dulu ya. Jadi Bu Rasmi ini diperkosa oleh seorang laki-laki Tambun ya, besar, kekar, badannya berbulu semua Udahlah beringat. bang, abang bilang aja Bang Juma aja yang berkosa udah. Enak kali. Memang Bang Juma Nggak mau. Tapi kalau yang perkosa itu orang-orang yang dia suka, mau dia. Dengarkan dulu, ini telah kasus. Tiba-tiba kemudian Bu Rasmi meninggal. Pendarahan kan, pendarahan. Meninggal Nggak mau aku Bang Juma aja lah yang berkosa biar enak. Ya ampun. Ya sudah, kita ambil yang lain ya. Nah, setelah itu kemudian meninggal dunia. Dosa orang yang memperkosa tadi itu terhapus seketika ketika kemudian percaya kepada Yesus. Ketika di surga, Bu Rasmi yang diperkosa dengan yang memperkosanya ketemu. Kira-kira kan? Kira-kira nih, ketika Bu Rasmi ketemu dengan pelaku, apa yang terjadi? Bu Rasmi berterima kasih karena sebenarnya ada rasa enaknya, katanya tadi dia bilang, biar enak katanya. Mati karena sudah Ganti posisi Bang, ganti posisi. Ini telah kasus, kita nggak lagi main-main. Ini telah kasus. Begitu sampai di surga, ketemu dengan pelaku. Yang sejatinya pelakunya ini kan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi apakah kemudian rasional ketika dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan untuk dihukum berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Kok tiba-tiba pemerkosa dengan yang diperkosa sama-sama di surga? Gara-gara percaya kepada penebusan dosa. Ini gimana ini ceritanya? Adil nggak Tuhan tuh? Bagaimana ceritanya tuh? Padahal Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Yang melakukan perbuatan baik ketika hidup di dunia dimasukkan ke dalam surga. Yang melakukan perbuatan jahat buruk ketika dia di dunia dimasukkan ke neraka. Lah orang yang memperkosa tadi percaya kepada Yesus. Dosanya ditebus oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus? Dia akan dibangkitkan untuk dihukumi berdasarkan perbuatannya. Nah, bagaimana dengan orang yang memperkosa Bu Rasmi kok sama-sama di surga? Apa melanjutkan tragedi pemerkosaan itu di sana? Bu Rasmi bilang, perkosa lagi aku dong. Gitu. Gitu Bu Rasmi. Oke, biar saya jawab ya. Iya. Enggak ada, walaupun dia pengikut Yesus, enggak ada ceritanya orang berbuat jahat itu naik ke surga. Dia tetap masuk neraka. Tetapi kalau dia memang betul-betul bertobat, ya, sebelum dia mati, dia sudah bertobat, ya, Yesus akan mengampuninya, gitu. Dan kalau orang sudah bertobat, ya Bang Juma, dia tidak akan mengulangi lagi kejahatannya itu. Iya, tapi kan itu artinya tobat. Yang diperkosa kan bukan Yesus. Yang diperkosa kan Ibu, Bu Rasmi. Apakah Bu Rasmi? Iya, apakah Bu Rasmi kemudian memaafkan? Ayo. Ayo, anak muda yang di gereja siap-siap nih datang ke rumahnya Bu Rasmi malam-malam. Apakah Ibu memaafkan yang memperkosa Ibu? Ayo teman-teman generasi muda Kristen. Ayo. Santromi rumahnya Bu Rasmi. Masalahnya Bang, masalahnya bukan anak muda itu gak mau, cuman gak nafsu nengok Bu Rasmi, Bang. Pasti aja ada. Amin. Syukurlah mikir nggak nafsu dia. Tempat juga aku ketakutan. Nggak nafsu nengok Bu Rasmi. Ayo, apakah Ibu memaafkan pelakunya ini? Padahal Ibu mati meninggal dunia. Memaafkan tidak? Oke, Ibu gini. Maafkan. Oh, di situ. Ayo anak muda siap-siap ke rumahnya Bu Rasmi malam-malam. Ya. Ternyata dia bentar. suka diperkosa, ya. Ayo, Ibu maafkan atau tidak? Atau masih hidup? Ya, makanya aku bilang di situ aku meninggal atau hidup.
Mati, meninggal. Meninggal. Oh. Iya. Oke, jadi kan meninggal ya mungkin ya kalau kalau ada yang menemukan meninggal kalau kalau ada yang menemukan meninggal ya mungkin ya kalau kalau ada yang menemukan pembunuhnya ternyata ya dia kan, suka. ya itu kan diproses hukum kan gitu. Nah, diproses hukum berarti nggak lagi masuk neraka. Dia karena di penjara. Hukum. Oh bukan, tetap Mati, meninggal. ya mungkin tetap Bahas Tuhan itu kan ngapain beda. dibahas? Ngapain dibahas yang itu? Kalau begitu, ini yang kita bahas ini tentang Yesusnya. Tak nama buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya itu dia kasih supaya diperkosa kan gitu maksudnya. Itu beda, itu nafsu bang. Kalau merkosa nafsu bukan kasih. Iya, Kebaikan, kelembutan, kesetiaan. Yang dipertanyakan ini dosanya pelaku pemerkosa tadi ini karena dia percaya kepada Yesus, dia masuk ke surga juga. Bukan, kalau dia percaya kepada Yesus tetapi dengan melakukan kejahatan tidak bisa masuk ke surga. Loh, bagaimana dengan 1 Yohanes 1 nomor 2? Anak-anakku Karena yang gini bang, karena orang yang sudah percaya kepada Yesus ya pasti melakukan buah-buah Roh Kudus. Itu bukan percaya kepada Yesus dia, makanya dia berbuat jahat kayak gitu. Bukan, gitu. dia belum percaya. Bukan. Dikatakan begini di dalam 1 Yohanes 2 nomor 2 ya. Dikatakan bahwasanya anak-anakku yang kekasih, katanya, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, kamu jangan takut, karena ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Maksudnya kalau orang Kristen melakukan dosa, memperkosa dan seterusnya, kan ada Yesus yang mendamaikan dosa mereka tuh. Kan begitu poinnya. Dalilnya kan ada, Bonas. Kan bang gini, tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga, kan ada ayatnya ya. Dan itu boboan nabi palsu itu. Hai kamu pelaku kejahatan, itu kan beda ada. Lagi. Hai itu kamu, beda lagi. Ya, hai kamu pelaku kejahatan, kan dia melakukan kejahatan di situ. Tidak mungkin masuk surga karena dia melakukan kejahatan, memerkosa kejahatan kan? Tidak mungkin dia masuk surga. Maksudnya gini, maksudnya pemerkosaan dilakukan sebelum Yesus menebus dosa mereka. Tiba-tiba aja percaya kepada Yesus. Itu loh Mbak Rasmi. Ya, dan dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Kalau dia sudah bertobat, dia sudah tidak mengulangi lagi perbuatannya itu, Bang Duma. Terus dosanya yang memperkosa tadi itu dihapus. Ya, kalau dia mati di dalam pertobatannya, dia mati dan sudah bertobat, ya Yesus mengampuninya. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu tadi itu dilakukan seperti itu kepada ibu, terus pelakunya itu percaya kepada Yesus, jadi dosanya itu dihapus. Kalau bukan hanya percaya saja dan harus bertobat dan melakukan firman Tuhan. Iya, gitu. tahu. Bukan banyak ibaratnya gini Bang Duma, kayak apa? Perumpamaan tentang benih ya, perumpamaan tentang benih yang ditabur kemana itu, ke batu-batu tidak berbuah, atau benih yang ditabur ke semak berduri
tumbuh tetapi tidak berakar. Tetapi kalau benih yang ditabur ke tempat yang subur, dia akan berakar dan berbuah, kan gitu. Begitulah firman Tuhan pada diri manusia. Jadi kalau dia hanya percaya, itulah ditabur di batu-batu. Dia percaya tetapi tidak ada melakukan, sama aja nggak bisa dia masuk surga. Jadi dia harus benih itu harus ditabur di tempat, di tanah yang subur, dia tumbuh dan berakar, ya. Jadi tumbuh dan berakar itu maksudnya dia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di kehidupannya sehari-hari. Terlalu Gitu. jauh kita, berasmi terlalu jauh. Ada orang kemudian melakukan dosa, oke, pencabulan. Ya. Orang yang dicabuli Iya. meninggal. Iya, maksudnya kan tadi diterima Tuhan nggak, masuk surga nggak, kan gitu. Jadi kalau dia sudah bertobat dan dia memang melaksanakan firman Tuhan itu di kehidupannya sehari-hari, ya dia diampuni oleh Tuhan gitu. Dan kalau masalah saya dengan dia nanti di surga, ya namanya saya sudah mati gitu ya, waktu diperkosa itu kan saya mati ceritanya gitu kan. Jadi cerita saya dengan dia kan sudah selesai karena saya sudah mati. Dan kalau masalah pertemuan nanti di surga, ya enggak Kamu yang bisa dulu memperkosa dikatakan aku ya. karena- Kan gitu. Bukan. Kamu dulu Bukan, yang nggak ada memperkosa kayak aku gitu. ya. Bisa Nggak diulang ada, lagi nggak ada kayak enggak? gitu. Hah? Enggak, karena di surga enggak ada perkawinan, Bang, ya. Di surga enggak ada perkawinan, jadi enggak ada kayak gitu lagi. Enggak ada perkawinan. Oke. Nah Nggak sekarang ada. Nah sekarang dosa yang kemudian dosa pemerkosaan itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh Yesus lah. Oke, ditanggung Kalau dia oleh bertobat. Yesus. Kalau Oke. dia bertobat, tetapi kalau dia tidak bertobat, ya dia masuk neraka. Oke, ditanggung oleh Yesus. Kan gitu ya. Nah sekarang Yesus inilah berarti yang masuk ke neraka. Ya kan gitu. Makanya dia mati di kayu salib, Bang. Iya, Kan berarti itu dia yang makanya ke dia mati di kayu neraka. salib. Misalnya gini, Maka sekarang begini, ibu punya utang di Pegadaian, ditanggung oleh Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Melunasinya kan? Kemana Yesus harus melunasinya? Ke kantor desa atau ke Pegadaian? Ayo Bu. Bu Rasmi. Bu Rasmi. Oke, Utang izin, ibu. Bang, nyapa dulu, Bang. Utang, iya silakan. Nusantara, selamat malam, agama apa? Agama Nasrani, Pak. Ah, yaudah, ke sini aja lah, Bang, kalau gitu. Daripada ke Rasmi. Silakan, Bang Nusantara mau menanggapi pernyataan Bang Juma, silakan. Saya mau jawab soal Yesus dan Yudas. Kalau menurut saya, memang seperti kata Bu Rasmi, Yudas itu sudah mati sebelum Yesus disalibkan karena dia malu. Dia sudah menjual Yesus sebelum itu sudah dinubuatkan oleh Yesus saat perjamuan kudus. Dia sudah bilang akan ada anak buahnya ini yang akan mengkhianatinya. Pada saat ayam berkokok 3 kali, dia sudah mengkhianati Yesus. Begitu, Bang. Kalau versi Nasrani. Tapi kalau versi Al-Quran, walau saya nggak tahu. Iya, kalau Al-Quran itu Nabi Isanya diselamatkan, Bang. Dan kemudian karena orang-orang kafir pada saat itu membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Tipu daya mereka dibalas kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tertanggung kemudian Nabi Isa itu diselamatkan, ya tentu yang menggantikan beliau itu adalah mereka yang kemudian ada pada saat itu, entah itu pengikutnya atau orang-orang yang membuat makar. Yang pasti bukan Nabi Isa alaihissalam yang dibunuh. Nah, yang jadi permasalahan itu di pihak Kristen. Karena yang dibunuh ini adalah orang yang terkutuk.
Nah ini Yesus dosa apa yang dia pernah lakukan sampai dia dikutuk? Kan gitu Yesus poinnya. ini zaman itu mereka itu orang Yahudi itu menanti-nanti kedatangan Al-Masih. Tapi mereka itu tidak percaya bahwa Yesus itu Al-Masih. Dan mereka anggap bahwa dia sudah melakukan penistaan agama. Penistaan bahwa ngaku-ngaku sebagai Al-Masih. Begitu Bang. Sehingga Itu Anda dapatkan di mana? Karena yang menuduh Yesus itu adalah tuduhan palsu. ya, Itu hanya tuduhan tipu muslihat yang mereka gunakan untuk menyeret Yesus ke penyaliban. bukan tuduhan palsu. Memang karena mereka ini kan rabi-rabi, orang Yahudi, orang pemuka agama Yahudi. Mereka ini kan mau memimpin begitu kira-kira, dan masih menanti-nanti kedatangan Al-Masih. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Al-Masih. Tapi Yesus buktikan dengan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, banyak mujizat yang dia bikin, sehingga banyak pengikutnya. Nah mereka pada iri, karena Yesus bilang sayalah Al-Masih itu, sehingga sama rabi-rabi ini mereka mengadu ke, kalau tidak salah, Pontius Pilatus, supaya Yesus ini dihukum karena dia sudah ngaku-ngaku. Begitu. Iya, ngaku-ngakunya itu kan itu hanya tipu muslihat yang mereka buat supaya Yesus itu dibunuh, supaya dihukum. Padahal sebenarnya yang mendasari mereka ingin membunuh Yesus itu karena faktor politik saja. Faktor politik, faktor ekonomi, bukan faktor dosa waris seperti yang digaungkan Kristen. Jadi orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu itu karena ketakutan mereka kalau Yesus ini semakin banyak pengikut, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu tujuannya, makanya mereka bikin kesaksian palsu. Begitu Bang, bukan karena menebus dosa, itu nggak ada. Itu menebus dosa itu muncul nanti di ajaran Kristen. Iya, tapi mereka juga, kalau Abang bilang mereka menuduh karena makar, ya memang sebenarnya tidak makar. Sebenarnya menurut mereka itu sudah termasuk makar, sehingga mereka mencari alasan untuk menghukum Yesus karena dia bilang dia itulah Isa Al-Masih. Begitu, dia itu Al-Masih yang dinanti-nantikan. Jadi sebenarnya latar belakang pembunuhan Yesus itu bukan karena Al-Masih atau Kristus, bukan. Latar belakang itu karena cemburu, karena takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Itu aja latar belakangnya. Bukan karena dia Al-Masih atau bukan Al-Masih. Ada hubungannya dengan itu Bang. Mereka bukan takut Roma datang, tapi mereka takut pengikut pengikut Yesus lebih banyak daripada pengikut mereka, pengikut rabi-rabi ini. Karena kan mereka ini kan seperti Sabtu itu kan hari Sabat, tidak dibolehkan untuk melakukan segala kegiatan, dan di tempat ibadah itu kan mereka tidak boleh berjualan seperti pasar. Tapi Yesus menendang-nendang barang-barang mereka. Begitu. Sedangkan sebelum Yesus datang, itu sudah kebiasaan mereka seperti itu. Begitu. Iya, kalau yang tertulis di Bible di Yohanes 11, dasar utama mereka ingin menyalibkan Yesus, membunuh Yesus itu karena mereka takut kepada orang Roma. Memang ada kekhawatiran Yesus semakin banyak pengikut, semakin banyak orang percaya, maka semakin sedikit setoran. Maka karena itulah kemudian mereka khawatir kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu tertulis di dalam Yohanes 11. Oh iya.
yang saya tahu bukan Roma yang merampas, tapi mereka takut Yesus yang merampas. Oke lah, Tertulis, Bang. Itu versi masing-masing ya. Ada tertulis di Yohanes 11 nomor 48. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu tertulis. Oke lah, saya mau sedikit closing statement. Ya, Kita silakan. semuanya kan sama, Nasrani dan Muslim ini kan sama-sama pengikut Allah. Benar nggak? Sama-sama hamba Allah, Bang. Sama-sama hamba Allah. Iya. Sama-sama percaya Nabi Adam dan Hawa. Iya. Betul. Iya kan? Hanya saja bedanya satu versi ajaran Nabi Muhammad, satu versi ajaran Isa Al-Masih. Nah, baiknya kita di Indonesia untuk lebih saling menjaga daripada yang lain. Karena sudah sama-sama menyembah Allah yang sama dan mempercayai Nabi yang sama. Cuman bedanya yang di terakhir. Kira-kira begitu, Bang. Iya, yang kami paham, Nabi Isa itu adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menolak mereka, kemudian orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya. Penolakannya ini dahsyat, karena kalau orang Yahudi menolaknya kemudian hanya menolak dikarenakan mujizat-mujizat yang dilakukan, mereka takut kemudian bangsa mereka dirampas. Tapi kalau orang Farisi berbeda. Orang-orang Farisi ini kemudian mengajarkan Yesus berbeda konsep kepada non-Yahudi. Sehingga Yesus ini menjadi Tuhan. Nabi Isa ini tadinya Nabi, berubah menjadi Tuhan. Nah, sehingga orang Kristen itu menyembahnya kepada Yesus. Sedangkan ya. itu dalam agama saudara kan. Makanya di Al-Quran itu laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 dan putra Maryam itu juga adalah satu dari 3 Tuhan tersebut. Seperti itu, Bang. Makanya kalau dia dalam satu itu begini, Bang. Jadi sebenarnya satu itu Allah. Tubuh manusianya, dagingnya itu Yesus. Kenapa dia datang sebagai daging kalau dia datang sebagai monyet atau tumbuhan? Kan orang nggak percaya. Tapi karena dia datang dia datang sebagai Allah dengan wujud manusia dan dia bisa membuktikan mujizatnya, maka orang banyak mengikutinya. Coba hari ini abang bisa menyembuhkan orang, pasti satu Indonesia itu datang minta abang untuk menyembuhkan mereka, kira-kira begitu. Nah, itu yang dilakukan Yesus saat itu, karena manusia mempercayai rupa, Tuhan mempercayai hati. Jadi kira-kira memang 3 dalam 1 itu seperti itu. Rohnya tuh roh Allah, tubuhnya manusia, tapi dia ini kan utusan Allah. Jadi 3 dalam 1. Kalau dia sudah naik ke surga, Yesus itu hanya sebagai pengajar. Dia sudah tunggal satu Allah, bukan lagi Tritunggal. ya itu konsep Kristen dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus, Bang. Yesus itu mengajarkan hidup kekal itu mengenal satu Tuhan dan mengenal dirinya hanya sebagai utusan. Lebih daripada itu di luar dirinya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada oknum yang nyamar-nyamar sebagai pengikut, tapi sesungguhnya mereka itu bukan pengikut. Tapi kalau abang sempat bilang Paulus itu asal ngarang atau Matius, Markus, mereka tidak ngarang karena mereka itu murid yang jadi saksi dan menulis apa yang terjadi pada mereka dan Yesus sampai Yesus itu terangkat ke surga. Begitu, Bang. Kalau kita melihat sejauh kita belajar, tidak ada satupun penulis Bible perjanjian lama, perjanjian baru itu pernah bertemu Yesus. Tidak ada. Termasuk Paulus ngaku sendiri. Matius bukan murid Yesus.
Kitab Yohanes juga bukan ditulis oleh murid Yesus. Begitu juga Lukas, Markus, nggak ada. Cuman mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Tapi mereka bukan penerima firman dari Yesus. Mereka mengambil data dari murid Yesus. Ya, mengambil Waktu dia naik ke surga kan dia bilang, beritakanlah ini ke seluruh dunia. mengambil data dari kesaksian-kesaksian. Tapi Ya. kesaksian-kesaksian ini kita tidak tahu siapa saksinya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Ya, sama kira-kira dengan Nabi kan juga begitu. Yang nulis kan sahabat Nabi, kisah-kisahnya. Iya, tapi atas perintah Nabi sendiri. Ya sama, Nabi Isa Al-Masih pun juga begitu, atas perintah. Sebarkanlah ini ke seluruh dunia. Maksud saya gini, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kemudian kepada muridnya yang hidup sesama dengan dia untuk menulis dan menghafalkan. Nah, sedangkan seperti misalnya Lukas tidak pernah dapat perintah untuk menulis. Bahkan Lukas sendiri mengakui bahwa hasil tulisannya itu adalah hasil penelitian. Itu abang baca di mana? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3 sampai nomor 4. Bahkan tulisannya itu dituliskan untuk satu orang saja bernama Theophilus, bukan dituliskan untuk orang banyak. Sama seperti Paulus, semua surat Paulus itu diperuntukkan kepada orang-orang oknum-oknum tertentu, bukan kepada orang banyak, oknum tertentu. Semua suratnya itu hanya tertuju kepada oknum-oknum tertentu. Contoh misalnya Efesus 1 kalau kita baca, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, ini untuk orang di Efesus. Sementara Efesus itu kan adanya di pantai barat negara tepi laut Aegea. Jadi letaknya itu di daerah Turki. Nah, Paulus menulis surat Efesus ini untuk orang yang ada di Turki sana. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya. Begitu semua suratnya, Bang. Kalau Kolose, misalnya Kolose 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudaraku yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Nah, Kolose itu di mana? Kolose itu letaknya ada di daerah pinggir sungai Efrat, adanya di Efesus sana. Itu kalau kita berbicara mengenai Kolose. Kolose itu ada di Efesus. Efesus sendiri itu kalau kita melihat ada di kota kuno yang ada di Frigia, Laodikia. Berarti bukan untuk orang yang ada di Indonesia, Kolose ini. Saya bacakan Kolose 1. Dari Paulus Rasul Kristus oleh kehendak Tuhan dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Ya. Ya, ini suratnya orang ini diambil oleh Vatikan, disahkan menjadi kitab suci, lalu disebarkan ke seluruh dunia. Padahal ini surat khusus untuk orang yang ada di Kolose sana, yang ada di Efesus. Ya. Jadi tugas abang sebagai apologet Muslim seperti apa? Ya, tugas saya itu kan teman Kristen kan agamanya itu agama syiar, Bang. Kristen itu agama syiar, tidak seperti Hindu, Buddha, Yahudi. Yahudi untuk kalangan Yahudi saja. Hindu untuk kalangan Hindu, Buddha untuk kalangan Buddha. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan kepada siapapun. Maka kami sebagai umat Islam yang juga agama syiar, tampil juga untuk menyampaikan kebenaran itu, perspektif kebenaran versi Islam itu begini. Kristen juga muncul dengan perspektif kebenaran menurut Kristen. Nah, kita adu secara ilmiah, secara akademik,
secara kitab. Boleh. Seperti itu Bang adanya. Supaya nanti orang-orang yang memilih dan memilah menentukan, oh agama saya benar, agama saya sudah benar dan seterusnya, kan gitu. Tapi harus secara ini ya, maksudnya Bang Suma sebagai seorang pimpinan, bukan pimpinan lah, salah satu orang yang berpengaruh dalam apologet Muslim, baiknya tidak ke ini apa, sampai seperti ya ini karena ini Nasrani halal darahnya. Oh enggak sampai segitu Bang. Kan sampai segitu ya, seperti ayo jihad lawan begini. Oh enggak, sama satu Allah yang sama. Islam itu tidak begitu Bang. Islam itu angkat pedang pada saat Islam itu diperangi. Islam tidak pernah memulai perang. Tapi Islam itu agama jihad. Kalau Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tidak pernah. Alhamdulillah Islam itu jihad. Apa jihad itu? Memperjuangkan hak kebenaran. Katakan hak yang hak, batil batil. Justru karena agama Islam itu jihad, ketika wilayah kita dijajah oleh orang, apapun itu, maka kita harus memperjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Itulah Islam. Memperjuangkan, iya. Tapi beda ya, kalau tapi dengan debat, baiknya tidak seperti itulah. Ya tergantung Bang. Debat, ya. Ya kalau saudara saya yang Kristen datang kayak abang ini, berdosa saya kalau saya kasar. Udah santun, etikanya bagus, ya saya sendiri tidak akan mungkin merusak diskusi. Karena yang datang ini adalah saudara saya yang punya etika, yang punya attitude, yang punya tingkat kepemahaman persaudaraan sebangsa dan negara itu tinggi. Berdosa saya ngutuk diri saya sendiri kalau saya melakukan hal tindakan-tindakan ngegas, menyindir, menyakiti secara pribadi. Itu nggak boleh dalam agama saya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seperti itu dalilnya. Kalau saya nggak salah dalam Al-Quran, kalau saya nggak keliru membaca dalil. Sampaikanlah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik. Gitu. Illal ladzina zalamu. Di ayat lain dikatakan kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Apa itu zalim? Orang yang datang memaki, ngamuk dan seterusnya. Kepada mereka kita harus tegas supaya mereka menyadari kehilafan yang dia lakukan. Contoh datang memaki, menghujat Nabi Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Maka orang-orang kayak begini, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada mereka ya kamu harus luruskan dengan cara tegas. Karena tegas itu juga hikmah Bang. Bukan hanya tegas itu hanya berlemah lembut. Hikmah itu bukan hanya berlemah lembut. Keras, tegas demi kebenaran itu juga hikmah. Membengkok, besi yang bengkok ketika diluruskan memang dibutuhkan tempaan yang keras. Tidak semuanya itu harus dengan berlemah lembut. Seperti itu. Ya. Oke Bang, mungkin ada yang lain yang mau naik. Baik, saudaraku silakan. Yang dibawa keras dan lama, salah tafsir juga ini yang ngapa jadinya keras dan lama. Bu Rasmi sudah nggak ada, ngapain ngomong kayak gitu di bawah? Mungkin waktunya kali Bang keras dan terlalu lama gitu. Ternyata diskusinya begitu. Iya. Saya masih terbawa-bawa pikirannya ke Bu Rasmi tadi. Udah Bang, bikin bubur kacang hijau aja Bang, besok dimakan. Siapa lah dulu ini Bang? User, selamat malam. Kenapa sih nggak mau pakai nama User? User, selamat malam. Agama apa? Share. Aduh share. Yuk teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang mau disahadatkan silakan naik. Yang merasa ilmunya tinggi silakan naik. Yang pendeta silakan naik. Share. Malah kabur. Ya pasien selanjutnya silakan naik.
Berarti kembali lagi ke tadi ya Bang, rasmi itu ya Bang. Ternyata enak juga di Kristen itu Bang. Wah, lakukan aja kejahatan. Kan dosanya udah ditebus sama Tuhannya. Ya kan Ya Bang? kan? 1 Yohanes 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itu. Jadi anak-anak Theos ini ya tenang aja, mau lakukan apa saja ya silakan aja, kan ada dalilnya. Ya tenang aja, mau lakukan apa saja ya silakan aja, kan ada dalilnya. Mute dulu, mute. Mute dulu. Mute dulu, mute. Oke, Agus, selamat malam. Agama apa Bang? Dibuka mute-nya Bang. Bang Agus. Gus. Oh Gus. Agus, pasien selanjutnya silakan naik. Agus. Gus, jangan lupa bernapas Gus. Bang Agus. Oi, jaringannya. Halo. Bang Agus. Ya, Ya, selamat malam. Agama apa Bang? Muslim. Oh, Muslim. Apa yang mau disampaikan Bang? Gini, itu kalau oten itu banyak yang mualaf itu enggak kiamat ya dunia ini? Enggak Bang, enggak. Karena mereka sebagian mereka harus ketemu Yesus dulu di akhir zaman. Karena ya. ada yang akan diusir, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Gitu. Jadi harus ada yang diusir dari kalangan mereka. Lah, kabur dia Bang. Jaringannya kali. Mungkin lah. Kan lagian orang kafir bukan oten aja Bang. Oh dia, Bang, itu abang udah gak ada lagi di atas, tapi Bang Agus dengerin saya. Bang Agus dengerin saya. Abang udah gak ada lagi di atas, tapi masih ada suara. Abang keluar dulu dari TikTok Bang. Oke. Nasrul, selamat malam. Agama apa Bang? Muslim. Muslim. Ya, apa yang mau disampaikan? Cuma lihat-lihat Bang Suma aja. Enak dengarnya. Oh. Enak dengarnya. Perasaan Bang Juma gak on cam Bang. Apa yang mau dilihat Bang? Bukan. Biar suara Salah ya. enak juga. Dengar Bang. Emang suara Bang Juma bisa dilihat Bang? Emang kelihatan ya? Indah. Ceramahnya bagus. Dengar suaranya gitu loh Bang. Iya, ceramahnya bagus. Ceramah bedeng. Orang Ceramah lagi Bang. diskusi. Ceramah. Diskusi nih Bang. Diskusi. Iya. Di mana Bang Nasrun ini di mana? Di Balikpapan Bang. Aku ngepes memang apa ini. Masya Allah, Balikpapan itu mana itu Bang? Sumatera Utara ya? Balikpapan itu bukannya Innalillahi ya Bang ya? Salah ya? Maaf. Kan Balikpapan. Salah ya, maaf Bang, maaf. Orang Sulawesi ya Bang? Iya. Gue bilang memang tadi pasti orang Sulawesi Selatan, bukan? Iya. Di mana Ki di Sulawesi Selatan? Di Pinran, Bukan. Sopen. Di mana Ki? Wono. Oh, Wonomulya. Ya. Iya. Wonomulya itu berarti di Polmas Ki. Iya. Alamak. Sama-sama. Terus apa kita bikin di Kalimantan? Kerja. Oh, kerja Ki. Kalau iya betul di Polmang itu daerah Sulbar sana. Tadinya Sulawesi Selatan juga itu. Apa yang mau disampaikan Bang? Selagi Abang masih di Balikpapan. Indah ada sih, cuma
Suka aja sih dengarnya Bang Suma kalau lagi dialog. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Abang kalau suka dengar Bang Juma ya, dan kalau dengar aku kayaknya mau tutup telinga gitu ya Bang ya. Iya. Iya katanya pula. Gua nggak tahu. Iya katanya pula. Udah lah Bang, turunkan lah kok. Tidak apa-apa. Kasih turun aja. Oke, Kalau ada oke. Kristen yang mau, aku dengar-dengar Iya, aja. iya, iya. Ya Bang, ya Bang. Mm. Oke, teman-teman yang Kristen lah we yang minta naik we. Kalian yang Islam naik, capek juga naik kalian satu-satu we. Yang Kristen lah we, Kristen. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang kalian mengatakan pendeta. Silakan naik yang merasa pendeta, yang merasa kaliannya gitu. Itu pendeta siapa? Ketok Manuk. Siapa? Kali enggak? Ketok Manuk. Ketok Manu siapa Bang? Yang bilang aku itu tukang parkir. Kan SMP katanya. Tahu aku Bang. Aku Yang tahunya tadi itu. semalam kali enggak. Ada nggak dia? Enggak ada Bang, nama akunnya. Ya, tapi kali itu. Melatok. Ya, Atok. Memang tadi saya ngomong apa? Ketok Manu. Ketok Manuk. Kan sama aja pun. Berbeda sedikit. Manuk itu ayam loh Bang. Oh ya? Iya bahasa Bataknya ayam manuk. Makanya Oh. panako manuk pencuri ayam. Oh, Panako Manuk. Panako manuk. Panako Manuk. Kalau Jawa kok burung. Burung. Apa? Apa Ustaz? Burung. Burung. Berarti Iya, kan Mano itu melihat burung gitu. Yang Bang Juma tadi. Burung siapa yang dilihat Ustaz? Wah bahaya ini Ustaz, jangan bahas-bahas burung lah. Burung siapa yang dilihat? Manuk, tadi manuk. Kalau di Jawa bilangnya burung. Iya, ya memang. Tapi Jawa juga ada yang mengatakan manuk. Iya manuk burung Bang. Disapa dulu tamunya. Nah, Ya, Bang Handi oke. Selebes, apa kabar? Ras, selamat malam, agama apa? Islam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Apa yang mau ini disampaikan Bang? ya ini saya fansnya Bang Juma juga ini, Bu. Udah lama saya sampai jam 3 pagi, jam 4 pun masih PR itu luar biasa. Alhamdulillah pencerahan ini, Ustadz. Ustadz Masya itu Allah. adik saya itu Ustadz tuh di bawah tuh. Ustaz Tata. Gus Tahta. Saya cuma menyampaikan ya semoga istiqomah terus Bang Juma. Amin. Terus ya saya mau curhat dikit ini ada ponakan saya itu ada yang kafir ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ponakan Murtad. murtad ya, maaf ya, murtad. Apa masalahnya? Ya saya tanya-tanya aja kan pindahnya kenapa ya, sebenarnya nggak ada yang mendasar gitu. Katanya ya itu tadi saya dengar ada yang katanya dia waktu itu masih kecil, waktu itu ada ustadznya katanya yang halal lah darah Kristen gitu. Faris, thank you. Jadi ke bawah dia katanya gitu. Tapi kan itu Faris. kamu salah pergaulan aja ya Ustadz, yang mana saya bilang ada. Nah, setelah udah besar sampai dia itu udah pindah ke agama Kristen itu saya tanya juga nggak ada yang mendasar, sebenarnya kan udah ada di Islam itu kan kalau memang Udah nikah belum adiknya Bang? belum. Bukan Ponaan. adik, Suruh ke sini Bang. Suruh ke sini biar dia dengarkan tausiah dari abang kita. makanya gitu. Jadi apa gitu, saya kadang-kadang ya nggak tahu ya Pak. Emang saya jauh sih, ya jauh ini tinggalnya. Jadi saya emang terus takutnya saya juga ke lingkungan Suruh ke sini Bang. saudara, Faris, mengganggu thank you. gitu kan ya. Artinya mengganggu itu kalau yang nggak ngerti kan, saya di sini belajar banyak ini bersama Bang Juma ini. Oh ini gitu kan. Kita memang kurang ilmunya Bang untuk mereka agama itu kan.
Iya, disuruh aja nyimak diskusi-diskusi kita, Bang. Ya insya Allah Bang, nanti saya coba kirim linknya ini. Iya. Iya, insya Allah. Setiap pendeta juga kalau ditanya Tuhan itu, Yesus Tuhan itu gimana, kok ada 3 itu pada bingung, jawabnya muter-muter apa ini, nggak jelas kan maksudnya. Saya bingung juga semua pendeta itu, Roh Kudus apa firman apa Tuhan kok repot banget gitu jelasinnya kan, gitulah gitu Bang. Saya sih kan dasar-dasar aja lah gitu kan. Kita mau jelas Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan udah titik, nggak ada itu, nggak ada ini apa kan. Iya, mereka susahnya 3 dipaksa 1 gitu loh Bang. Iya. Nah, makanya lapar Bang. belepotan kemudian untuk membuktikan bahwa yang 3 itu adalah 1. Iya. Oke Bang, Bang. jangan panjang-panjang ya Bang, biar kita ada waktu. Ya, makasih. Salam kenal nih, salam hormat juga. Ya, sama-sama Bang. Sama ibu Nasra. blokir. Iya, blokir Bang. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Daeng Lau. Selamat malam, agama apa Daeng Lau? Islam, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Saya pengen sekali sama Bang Suma terutama. Iya. Alhamdulillah. Sama aku enggak Bang? Saya pak aku nanti. Iya. Sama Bang Suma saja ya. Oh, sama Bang Suma saja. Ya Bang, silakan. Enggak, cuma saya mau tanya, kalau Bang Suma asli mana? Saya Makassar Bugis. Oh, Makassar Bugisnya Bugis mana? Saya campuran Bang. Oh, campuran. Iya. Oh. Tapi lebih kental darahnya ke Luwu. Oh, lebih kental ke Luwu. Iya. Kalau saya orang Goa. Di mana di Goa? Saya di Bontonompo, waktu sebelah sama kampungnya Pasar Yasir Limpo. Iya. Istri saya orang Sopeng. Iya. Itu kayak logatnya kayak masih kental juga, logat Makassar sih, makanya saya pengen sekali dari dulu saya lihat video-videonya Abang. Iya. Alhamdulillah. Oke Bang, jangan panjang ya, biar kita sapa yang di bawah Abang ya. Iya. Kira-kira Abang kelahiran tahun berapa? Masih muda ya? Atau saya sudah umur tua Bang. Saya sudah tua. Masih panjang lagi umur Bang Juma Bang. 1980 Abang. Enggak. 1970. 1970. Iya Bang, jangan panjang Bang, biar disampaikan di bawah Bang ya. Iya. Cuman kan sekarang operasi gampang Pak. Mana-mana bisa operasi. Terus Bang, mau maaf ini Bang. Terus ada maksudnya ada tidak hubungan keluarga sama Pak Enggak tahu. Siapa? Masih aja. Enggak tahu Bang. Mana beliau? Udah. Ketik di bawah. Siapa tadi mau disebut? Enggak tahu Bang. Mas. Oke, Aling, selamat malam. Agama apa Aling? Aling, wala dibuka mute-nya. Aling. Oh, HP-nya mati. Naikin orang susah ini ya. Inilah Oten udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ada di kick lo, jangan fitnah ya. Gak ada di kick ya, jangan fitnah. Apa yang mau disampaikan Bang Aling? Gak ada yang nendang lo, astagfirullahaladzim yang dibawa. Aku salah satu fansnya Bang Zuman. Iya, makasih, Masya Allah. Niki Monroe. Oh, Kalimantan mau Pak Berau. Pak Monroe ya. Oh iya. Dia pernah kenal Liswa? Itu
Enggak, aku selalu sama kue. Oh, anu Kak, aku Palu. Palu di? Iya, iya. Oke Bang, Insya udah ada Allah, open Bang. sengaja lo. Insya Allah, sengaja lo. Iya kasih. Iya pura-pura nih kasih. Kenapa kasih moto? Oh, Bos saya selalu kayak pada mana lagi gue kasih. Lalu di Pak Emon. kamu motor berkali. Akhirnya semua badan gue. Oh, Kenapa kasih. Bang Andi? Mengasih Bang Andi. Tim rumah tutu. Oke ya Bang Ali, ini udah ada open ya. Dah. Oke teman-teman yang di bawah itu tadi si Daek tidak ada diturunkan, tidak ada disepa. HP-nya mati tuh, udah ada dia di typing di bawah. HP dia mati. Jadi kalian yang di bawah jangan fitnah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya silakan Bunga Mawar. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bang Zuma dan abang-abang dan Ibu Blokir, selamat malam Iya. semuanya. Ini Malam. saya kebetulan gitu. Kebetulan suaranya hilang. Sekarang ada? Iya. Ini kebetulan kita lagi di rumah, ada beberapa teman-teman saya yang Kristen juga. Mereka mau titip pertanyaan untuk Bang Zuma, boleh ya saya sampaikan ya? Mereka Boleh, bilang boleh. tolong sampaikan. Kita lagi dengar soalnya di sini rame-rame ya. Iya. Jadi Ibu mereka sendiri bertanya seperti ini. dari sekte mana? Aku Islam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Aku silakan Islam. Bu, Jadi silakan. kebetulan Maaf. di rumah lagi pada kumpul teman-teman, jadi aku lagi buka ini komalnya ini dan mereka Iya. mendengarkan dan mereka bilang bisa nggak bicara dengan Zuma titip pertanyaan. Ini saya mau Boleh. sampaikan pertanyaan mereka kepada Bang Zuma, boleh ya? Iya, Jadi mereka silakan. bertanya seperti ini. Mengenai Yudas atau Yesus yang disalib, betul ya? Iya. Mereka Iya. bertanya, menurut Islam katanya disalib Yudas, tetapi menurut Kristen yang disalib itu Yesus. Nah, mereka bertanya, kapankah momen atau saat jika itu Yudas disalib, kapankah Tuhannya Islam, kata mereka, menggantikan posisi Yesus dengan Yudas? Momen Iya. momen kapan? Momen apakah lagi ditangkap, apalagi di gua, apalagi di mana, itu mereka ragu. Di mana itu? Perpindahan yang Yesus tiba-tiba jadi Yudas disalib tuh momennya kapan? Dirubah gitu. Jadi seperti itu ya, Bang Zuma ya, paham ya? Iya, baik. Jadi, boleh saya jawab? Kita lagi dengerin ya, ini semuanya di sini lagi pada denger. Iya. Jadi kalau bercerita tentang Al-Quranul Karim, diawali dengan pengabaran di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, ya, putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya dengan julukan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa. Nah, jadi kalau ditanya, kapan kemudian Allah menggantikan? Ya pada saat prosesi penyaliban ini, Nabi Isa kemudian diangkat, karena data selanjutnya mengatakan, pada saat prosesi penangkapan ini, Nabi Isa diangkat. Bal rafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman.
Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau dikatakan ada proses penggantian, berarti detik-detik kemudian penangkapan, disitulah Nabi Isa diangkat. Detik-detik penangkapan, disitulah kemudian Nabi Isa diangkat. Seperti itu. Karena kenapa? Prosesi terjadi, kemudian ada soal jawab, siapakah yang akan menolong aku untuk memberitakan ajaran Tuhan, mengajarkan kemudian ajaran Allah. Proses berjalan. Penginjilan Nabi Isa alaihissalam itu berlanjut. Huru hara penangkapan juga itu diceritakan. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani pada saat itu membuat makar. Sehingga puncak dari makar ini yang diterangkan dalam surah Maryam, melahirkan sebuah keadaan di mana orang-orang Yahudi ingin menangkap Nabi Isa, dan pada saat penangkapan itulah Allah mengangkat Nabi Isa. Lalu kemudian yang tertangkap ini adalah pengganti beliau. Seperti itu. Sama seperti, mohon maaf nih, sama seperti ketika, tidak sama kemudian ketika terjadi di dalam Bible. Jadi sudah tertangkap kemudian orang yang menggantikan Nabi Isa masih ada di situ. Yaitu lari dengan melepaskan kain lenan. Nah, jadi inti daripada Al-Quran ini tidak menceritakan tentang detik-detik seperti apa kronologisnya dan seterusnya, akan tetapi di situ menceritakan bahwa apa yang datang informasinya kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, itu dikantar oleh Al-Quran bahwa tidak, yang dibunuh itu adalah pengganti. Nabi Isa itu diangkat. Cuman sebatas itu. Dan kita bisa lihat pembuktian akuratnya di dalam Markus 14, nomor 50, 52, 51, 52. Dan Yohanes 13, nomor 4. Bahwa ketika ada orang yang ditangkap, ada orang yang ditangkap oleh tentara Romawi, ke-11 muridnya semuanya pada berlarian meninggalkan Yesus. Baca di Markus 14, nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal 2 orang. Yesus dan Yudas. 11-nya sudah pada lari. Karena semuanya 13 orang di situ. 11 lari, tinggal 2. Yaitu Yudas dan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Lalu terjadi penangkapan terhadap oknum, tetapi gagal. Yaitu oknum yang menggunakan kain lenan. Siapa oknum yang menggunakan kain lenan itu? Tadi sudah diberitakan dalam Yohanes 13 nomor 4, sebelum perjamuan terakhir, Yesus mengganti jubah dengan menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada yang ditangkap, ada juga orang yang menggunakan kain lenan. Orang yang menggunakan kain lenan ini lolos dari penangkapan. Seperti itu, Mbak Mawar. Oh, oke. Ya, mereka juga. Nah, oh, jadi seperti itu ya. Soalnya mereka bingung. Oh, mereka bilang nih, teman-teman aku bilang, Yesus itu ibaratnya kita pakai bahasa yang sederhana, dikejar-kejar oleh bangsa Romawi, ditangkap. Apakah pada saat penangkapan Yesus itu sudah Yudas apa masih Yesus yang udah ketangkep? Kalau di Al-Quran, sebelum ketangkep kan, sebelum digantung ketangkep dulu, disidangkan sama siapa, Pilatus, siapa itu iya, namanya, nggak tahu tuh. Itu apa? Pilatus. Yesus asli apakah itu Yesus asli, apakah sudah Yudas itu pada saat itu? Kalau di Al-Quran itu kan jelas Nabi Isa sudah terangkan, tidak sempat teraniaya beliau. Oh, oke. Berarti sudah dirubah, sudah dijelmakan. Iya. Oke. Ya. Oke, ya udah, cuman kasih nyari jawaban itu aja, Bang Zuma nih, teman-teman ini. Iya. Jadi kalau misalnya di Al-Quran mereka berselisih, nah perselisihannya itu pun masih diberitakan di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan masih hidup, yang lain mengatakan sudah mati. Jadi Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Bahkan sampai hari ini antara orang Yahudi dan Nasrani, Kristen dalam hal ini, itu masih berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus ini.
Mereka iya, tidak sepakat. betul sekali. Iya, Betul. iya. Ya, betul karena bagi mereka kayaknya nggak masuk akal seperti itu ya. Iya. Seperti itu kayak nggak masuk akal, gimana cara berubahnya itu, kok bisa-bisaan begitu pertanyaannya. Jadi oke, jelas, jadi mereka juga udah dengar, jadi nggak dengar jawaban dari aku aja, aku juga nggak paham gitu ya, jadi mereka jelas. Ya udah gitu aja Bang Zuma, terima kasih nih atas pencerahannya ya, aku mau turun lagi. Makasih. Iya, Ukti. Dapat nanti ada pertanyaan Sama-sama. aja ke mereka juga. Makasih Bang Zuma, yang semuanya abang-abang, Bu Bloki. Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini matinya? Iya, Dende. Tinggal dia sendiri ya, Dende. Takut dia. Pergi. Kenapa Onir diturunin? Dia tuh mau bertanya. Naikkan lagi. Udah, dengar suaranya Bang Zuma. Tinggal dia sendiri. Takut. Itu pun larinya tadi lari mundur. Udah naik. Nen, silakan Nen. Iya Bang. Itu yang saya mau tanya, Yudas, itu abang terangkan itu versi Al-Quran atau Alkitab? Kalau di Al-Quran itu jelas Nabi Isa diselamatkan dan ada yang menggantikan, Bang. Iya, itu kan versi abang di Al-Quran. Ini kan Yudas, versi Yesus yang disalib. Tapi di versi kita kan Alkitab itu Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Tapi sama seperti kitabnya orang Yahudi, orang baik selalu digantikan oleh orang jahat, Bang. Begitu di Al-Quran. Contoh misalnya, Abang kalau versi begitu otomatis murid-muridnya atau para rasul itu tidak memberitakan kabar itu kalau Yesus itu disalibkan. Kalau gitu, muridnya yang mana dulu nih? Murid yang mana yang Anda maksud? Harus jelas dulu. Ya kan rasul-rasul yang mungkin mengenai ayat tersebut. Itu dia. Dan gini pertanyaan gimana? saya, Bang. Ya. Kalau memang Yudas menurut abang yang disalibkan bukan Yesus, iya. Itu sejarahnya, sejarah historisnya ada atau tidak? Tempat Yudas disalibkan itu monumennya ada atau tidak? Dan di mana? Sebenarnya ini, iya, sebenarnya terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah ahli kitab, di tengah-tengah orang yang menolak daripada Yesus. Jadi Yesus ini dianggap orang tidak penting. Iya, maksudnya sejarahnya sekarang yang Yudas itu disalibkan itu yang menurut abang itu di mana? Di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5 kan jelas di situ. Berbicara mengenai apa, Bang? Mengenai bahwa yang disalib itu Yudas. Iya, tapi historisnya itu yang sejarahnya itu adakah di situ pada saat yang banyak orang pergi ke daerah situ, di situ ini salibnya tempatnya Yudas disalibkan yang menggantikan Yesus ada atau tidak? Pertanyaannya dulu. Itu. Apa gimana? Pertanyaan saya itu apakah yang ada monumen atau yang tempatnya Yudas itu disalibkan di tempat di mana begitu? Ada atau tidak? Jangankan tempatnya disalibkan, Yesus sendiri tidak meninggalkan apa-apa, Bang. Terkait dia membangkitkan Lazarus tak ada bukti, lahir di palungan tak ada bukti. Kalau tidak ada bukti berarti menurut abang berarti para rasul ini abang tidak percaya. Maksudnya gimana ini? Kitab-kitab Injil abang tidak mempercayai itu kalau begitu. Bukan begitu, saya percaya kepada Nabi. Kan abang bilang tidak ada sejarah Lazarus dibangkitkan, terus tulisan-tulisannya itu abang percaya atau tidak? Masalahnya kitab suci, saya percaya kepada kitab suci saya yang mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Nah sekarang gini, Nabi Isa sama Yesus ini sama atau tidak dulu itu dipertanyakan.
Yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, dia nabi dan rasul, itu cuma satu oknum. Siapa? Nabi Isa. Terus di Alkitab kita yang mengatakan Yesus, Nabi Isa tidak disalib. Itu cuma satu oknum. Siapa? Nabi Isa. Anda seperti itu. kena ginjal langsung tembus. Romawi Yunani. Iya. Iya. Cuma orang Romawi saja yang tahu. Atau murid-murid Yesus ini cuma orang Romawi saja yang tahu. Masalahnya begini, Bung. Sebenarnya tragedi yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Tak ada. Itu cerita antara Yahudi dengan Nabi Isa. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Gak ada sama sekali. Isa alaihis. Gimana? Yesus ini bagaimana? Jesus ini bagaimana? Yesus ini tokoh fiktif yang dijajakan oleh orang-orang Farisi kepada Roma Yunani sebagai penguasa kala itu. Tapi tak ada hubungannya sama sekali. Yang ada hubungannya itu hanya Nabi Isa terhadap Yahudi Bani Israel. Itu gak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini produk Barat. Apa ya? Abang bisa buktikan tempatnya atau datanya itu kalau memang Yudas itu pernah disalibkan. Nah sekarang berdasar dalil aja, saudara. Dalil yang tertulis di dalam kitab saudara. Maksudnya gini bang, tapi di kitab saya itu Yudas bukan disalibkan. Baca kecatatan kaki Matius 27 nomor 5. Mati pada saat itu hanya berlaku dengan hukuman salib. Jadi matinya Yudas itu hanya berlaku pada masa itu dengan cara salib. Jadi yang disalib Yudas menurut Matius 27 nomor 5 terkait dengan catatan kaki daripada internal gereja itu sendiri. Terus yang bercerita tentang Matius yang untuk penyaliban Yesus sampai dibangkitkan itu siapa? Itu Yesus atau Yudas? Kalau di Alkitab kami, itu cerita pewarta yang kemudian dibukukan untuk Roma Yunani. Coba, Yesus mengenal enggak buku Perjanjian Baru ini? Markus, Matius, Yohanes, buku Matius. Yesus kenal enggak buku-buku itu? Yesus kan pada saat dia ada kan belum ada. Dia terangkat dulu baru diwartakan. Sedangkan Yesus ketika dia datang dia menyampaikan firman. Mana firman-firman itu? Kok yang muncul malah tulisan pewarta? Firman yang Yesus sampaikan mana? Seperti apa bang? Yang firman yang Yesus sampaikan pada saat itu? Kan Yesus datang sebagai nabi, mengajar dia. Dan syarat di dalam kitab saudara, Yesus memberitakan Injil, Yesus memberitakan tentang Elohim, tentang Tuhannya. Yesus mengajarkan tentang hikmat kenabiannya kepada Bani Israel. Mana data-data itu yang Yesus sampaikan ke muridnya Bani Israel? Yang muncul kok malah catatan pewarta. Sedangkan yang harus diterima itu adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesusnya mana? Di dalam catatan Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil itu? Yang diberitakan Yesus itu mana Injilnya? Begini bang, itu kan tertulis itu kan pembicara yang waktu pada saat para rasul ini mengabarkan Injil itu menceritakan pada saat Yesus kan hidup sama berbicara mengenai Allah. Tetap pada saat dia waktu disalibkan dan dia bangkit itu, mereka itu para rasul itu mengabarkan Injil itu melalui apa yang difirmankan Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus yang menerima firman dari Yesus. Yang pengikut Yesus dari murid sampai pengikutnya. Murid Yesus yang menerima firman percaya Yesus itu rasul, bukan percaya Yesus itu Tuhan. Murid Yesus siapa yang percaya kalau dia rasul? Semua muridnya.
Coba Anda lihat dalam Yohanes 17 nomor 8 tuh. Penulis Yohanes mengatakan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan. Nah, ini murid percaya setelah menerima firman, percaya bahwa Yesus adalah rasul, utusan. Tapi kenapa justru di agama Anda percaya Yesus itu Tuhan itu sendiri? Salah enggak? Ini Bang, karena kalau kita berbicara ini, konteks ini pasti kita kembali lagi ke kepercayaan kami ya, itu Tritunggal. Nah, Yesusnya mengatakan apa tentang dirinya? Iya, itu kan memang utusan dalam arti kan. Nah, berarti dia bukan masuk dalam kategori Tritunggal. Dalam kan itu. Bang, gimana? Dia memberitakan, itu kalau menurut pandangan saya itu, Yesus itu tetap dia sang sumber dari Bapa. Oh, nggak bisa. Yesus itu ciptaan. Tidak, itu kan begini Bang, itu menurut Abang bilang nggak bisa. Karena pemahaman Abang dengan saya kan beda. Bagaimana caranya Anda bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri? Kan lucu abangku ini. Bukan bertolak belakang, Bang. Nah, itu dikatakan Yohanes 1 nomor 14. Apa tuh? Logos menjadi daging. Itu apa maksudnya? Menjadi Tuhan? Atau menjadi makhluk? Sekarang yang di Yohanes 1 ayat 14, Logos menjadi Tuhan itu Abang bilang, itu maksudnya bagaimana? Itu penulisnya siapa? Penulisnya Yohanes katanya mengatakan bahwa Logos menjadi daging. Berarti ciptaan. Pertanyaan saya itu, Abang percaya Yohanes atau tidak? Bahwa buku Yohanes itu adalah catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Atau itu adalah iya, silakan. Jadi yang tertulis di dalam buku kitab Yohanes ini, Anda percaya atau tidak? Saya percaya itu catatan dari orang yang menuliskan dari hasil penyelidikan. Terus kalau menurut Abang, kalau memang itu catatan atau yang penyelidikan, terus kata-kata ini benar atau tidak? Kata-kata itu adalah terjemahan dari kitab terdahulu yang lebih dulu. Saya percaya itu. Meskipun telah terjadi revisian, menyesuaikan selera daripada yang menerjemahkan. Yang gitu poinnya. Tapi itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Saya pastikan itu. Kalau Yohanes 1 ayat 14, terus kalau Yohanes 1 ayat 1? Apalagi itu filsafat himne Plato. Iya, kalau seperti itu ayat-ayat itu bagaimana? Itu adalah catatan penulis buku Yohanes, Bang. Kalau Anda melihat lebih jauh, tadinya kitab Anda itu disebut kitab karangan. Karangan Yohanes, Injil karangan Matius, Injil karangan. Nanti baru-baru ini baru berubah Injil Yohanes, Injil. Padahal sebenarnya bukan Injil, berita gembira dari Yohanes, berita gembira dari Lukas. Kabar gembira dari Matius. Itu yang benar. Ya, gimana? Seakan-akan Abang ini bilang percaya ayat-ayat Injil, tetapi Abang jelaskan juga perbedaannya juga tuh. Seakan-akan itu cuma dia yang tulis, tapi tidak mempercayai tulisan-tulisan itu. Seakan-akan. Begini, saudaraku begini. Begini, saudara. Pakai ayat-ayat tersebut. Begini, saudara. Saya kasih analogi. Anda datang kepada saya, belanja di toko saya. Begitu Anda menyampaikan sesuatu, ingin melakukan pembayaran, saudara kemudian membayarnya dengan uang palsu. Saya punya kewajiban untuk meneguhkan pemahaman saudara bahwa Anda membawa uang palsu ke toko saya untuk membayar barang saya. Saya jelaskanlah uang palsu itu. Demikian. Ini buktinya bahwa ini uang palsu. Ini saya percaya ini adalah uang, tapi palsu. Bukan uang asli. Saya percaya. Percaya apa? Percaya uang ini palsu. Saya terangkan kepalsuannya, saya terangkan semua apa yang menjadikan uang yang Anda bawa itu masuk kategori palsu. Bukan berarti
Saya percaya, saya angkat palsu yang asli. Saya percaya kitab yang tidak dikenal. Saya percaya. Nah, kenapa kita menjelaskan? Saya uraikan pembuktiannya bahwa yang Anda maksud sebagai Tuhan itu adalah Tuhan palsu. Yang Anda anggap sebagai keselamatan itu adalah keselamatan palsu. Bahwa yang Anda anggap surga itu surga palsu. Yang Anda anggap rasul itu rasul palsu, nabi-nabi palsu. Saya jelaskan. Bukan berarti saya beriman kepada kitab saudara. Saya percaya kepada kitab saudara, bahwa kitab saudara itu adalah sesuatu yang dituliskan dari hasil penyelidikan, sadur menyadur, jiplak menjiplak antara kitab satu dan kitab yang lain. Itu saya percaya. Ya, jadi intinya kan abang kan tidak mempercayai itu kalimat-kalimat tersebut. Yes. Iya kan? Ya. Terus kalau abang tidak mempercayai, kalau abang berdebat terus pakai ayat-ayat tersebut juga itu bagaimana? Sedangkan aku tidak mempercayai itu. Contoh nih, Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Nah, dibantah oleh Yesus. Yohanes 17:8. Maka bola apinya ada di Anda. Anda kan beriman tuh. Saya mengajarkan. Anda beriman kepada kitab Anda, tapi saya ngajarin. Di dalam pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan, berarti aku adalah rasul. Nah, bola apinya ada di Anda. Yesus mengatakan dia hanya rasul, Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Mana yang benar antara Yesus atau Anda? Loh, kenapa menggunakan dalil dalam Bible saya? Lah, karena Anda datang mengatakan Yesus itu Tuhan. Al-Quran membantahnya, Yesus pun membantahnya. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Yohanes 4:22, aku hamba. Tapi Anda mengatakan dia Tuhan. Kalau saya membantah Anda dengan menggunakan Al-Quran, mana bisa? Tapi kalau Anda dibantah oleh Bible sendiri, dibantah oleh Yesus, nah bola apinya ada di Anda. Jadi begini bang, poin saya yang dapat dari perkataan Bang Suma ini, seakan-akan itu berarti kita mempelajari itu dari perjanjian lama saja, yang ikut itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru kayaknya, menurut saya, pandangan yang abang bicara ini. Begitu ya bang? Gimana? Poin yang saya dapat dari abang bicara ini, itu kita harus ambil dari perjanjian lama, bukan perjanjian baru begitu. Perjanjian lama yang ada dalam kitab Anda juga itu bukan firman Tuhan. Oh, berarti kalau gitu yang apa nih? Yang perjanjian lama ini kan kitab-kitab apa dari ini ya, Yahudi. Apa tuh? Hukum Taurat. Kitab Taurat. Berarti itu tidak ini. Tidak iya. Juga. Iya, itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Musa itu. Itu terjemahan, entah kitab dari mana diterjemahkan. Yang pastinya dari mana, Bang? Kitabnya sekarang begini, saudara. Antara Musa dengan kita itu jaraknya berapa tahun? 3.400 tahun. Siapa yang menjaga kitabnya Nabi Musa sampai sekarang? Dengan tradisi apa penjagaannya? Kalau Al-Quran kan jelas. Tradisi melanggengkan Al-Quran itu adalah hafalan dan tulisan. Nah, kitabnya Nabi Musa, ada yang menghafal. Ada yang menuliskan. Siapa? Siapa yang menghafalkan? Siapa yang menuliskan? Ada. Nabi Musa meninggal. Kitabnya kemana? Siapa yang melanjutkan? Coba, kalau Al-Quran kan jelas. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Tetapi kemudian Al-Quran sudah dilimpahkan kepada para sahabatnya dengan metode hafalan dan tulisan. Aman kan? Hafalan dan tulisan. Diteruskan kepada para sahabat. Sahabat teruskan kepada muridnya. Muridnya sampai kepada Indonesia. Nah, Nabi Musa bagaimana? Kepada siapa dia limpahkan kemudian Taurat? Dengan metode apa? Hafalan? Al-Maidah 48 itu, Juma. Gimana? Di Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. Apa hubungannya? Ya baca coba di situ. Ya Anda lah baca. Coba Anda baca. Wa muhaiminan alaih. Apa? Apa dikatakan sana? Wa muhaiminan alaih. Artinya?
Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah. Iya, coba Anda terjemahkan. Apa tuh? Akar katanya wa muhaimini ini apa? Salah kamu, bukan Akar ini. kata wa muhaiminan itu apa, Alai? Akar kata. Wa muhaiminin. Akar katanya apa? Salah, Akar salah kata. kamu. Akar katanya apa? Apa artinya itu? Mulai. Kalau kamu paham artikan dong. Kamu jangan gitu. Kamu Loh, tadi Anda yang membawa nih datanya. Malu. Ya menjaga atasnya. Iya. Akar dong. katanya apa? Yang menjaga atasnya. Atas apa? Atas apa? Ayat 4-4-nya apa? Mau menipu dia. Jangan malu dong. Mau menipu Ayat dia. 4-4-nya apa? Mau menipu dia, kasihan. Yang mau nipu saya apa kamu? Nah, saya minta akar katanya tadi apa? Yang mau nipu saya apa kamu? Akar katanya tadi apa? Yang wa muhaiminan alai. Iya, akar kata dari wa muhaiminan ini apa? Dan menjaga atasnya. Akar kata yang saya minta. Kamu jangan nipu dong. Apa artinya? Mati meja. Orang minta akar kata kok larinya kemana-mana. Aduh, jangan bohong dong. Lah, kok jadi bohong? Emang saya menyatakan apa? Saya menyatakan apa terusan? 4-4-nya. Apa sih orang ini? Al-Maidah 4-4-nya coba. Apa sih orang dari atas dulu dong, dari atas. Ya kamu lah yang baca, aku nggak tahu baca. Kamu yang baca. Iya, aku nggak tahu. Iya. Coba kamu baca. Ya Allah. Iya, baca. Coba Ini baca. Room apa? Room Kristen ya? Baca. Oh ya udah, kalau room Kristen ya udah saya tinggal. Kasihan. Room Kristen. Di mana-mana bahas Bang Suma. Pas ketemu Bang Suma mau kabur. Room Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Ayo, tunjukkan nyalimu. Oke. Silakan Anda baca. Kita bahas siapa yang disalib ya. Ayo. Iya, oke. Coba. Oke. Silakan Anda bacakan Anisa 157. Anda lah yang baca kok, kamu perintahkan saya. Saya kalau membawa data saya baca sendiri. Saya artikan, saya bacakan. Jangan artikan, bacakan dong. Walakin subbihalahum. Bacakan. Apa artinya? Loh, kok jadi artinya kok? Walakin subbihalahum. Silakan. Lah. Anda baca dulu. Baca satu ayat. Berani tidak? Berani tidak. Anda yang membawa data ke sini, Anda terjemahkan, silakan. Oke. Enggak, kamu takut pasti. Takut kamu. Saya suruh Anda baca kok. Walakin subbihalahum, apa artinya? Saya suruh Anda baca satu ayat. Kamu Muslim tidak? Anda baca satu ayat. Kamu Muslim tidak? Saya baca satu ayat. Ketakutan kamu. Ketakutan apa? Saya minta Anda baca satu ayat. Saya baca. Apa artinya? Saya minta Anda baca satu ayat. Apa artinya? Saya minta Anda baca satu ayat. Tapi nanti Kok jadi saya kamu. Loh, kamu yang ceritain saya di mana-mana seakan-akan kamu bisa Al-Qur'an. Coba kau baca satu ayat, coba. Takut. Semua turun, saya baca satu ayat, semua turun, saya duel 1 lawan 1. Oke, silakan. Enggak usah turun. Ngapain kau suruh turun? Emang kamu siapa? Semua turun, saya baca Emang ayat. kamu siapa? Ferdinand. Ferdinand, emang kamu siapa, Ferdinand? Ferdinand, jangan. Lalu siapa lagi kalau bukan Ferdinand kau itu? Ferdinand. Udah. Kau baca. Udah framing. Kamu baca. Kamu kan paham Al-Quran. Saya minta kamu bacakan saya. Silakan. Ferdinand. Sejak kapan saya jadi Udah, nggak usah takut. Kalau kau ketahuan Ferdinand, emang kenapa? Emang kenapa kalau kau ketahuan Ferdinand? Emang kenapa? Dikatakannya saya Ferdinand. Kenapa kamu takut? Gini, saya tantang kamu semuanya turun. Kita pakai waktu. Kenapa harus turun? Kenapa? Semua turun, kita pakai waktu. Ferdinand, emang kau apa? Bisanya apa kau, Ferdinand? Takut ya teman-teman ya, takut ya. Kamu bikin aturan sendiri, habis itu kadang orang takut. Baca. Baca tadi, Anissa tadi, 157. Turun, saya baca satu ayat. Baca aja, nggak usah lebay. Ngapain kau suruh kami turun? Ngapain kau suruh teman-teman saya turun? Kita pakai timer satu-satu, ayo. Biar mereka yang atur timer. Ayo, semua turun, kita satu-satu. Bang Handi, atur timer Bang Handi. Kita permalukan Kristen aneh ini. Framing. Maaf apa? Ya, saya sudah di framing teman-teman. Jadi kamu mengaku bukan Kristen?
Oke, saya sudah di framing. Jadi saya kau mau Kristen. mengaku kau bukan Kristen? Bukan. Maaf teman-teman, dia sudah framing saya. Jadi kau mengatakan kamu bukan Kristen? Saya Ferdinand, saya Kristen, dia udah framing saya. Terus ya. kamu mengaku apa? Islam? Udah framing Kau saya. mengaku Islam? Ya. Udah Kamu ingin framing.